Durante las decisiones privadas fuera de juego y vamos a conseguir algo muy aquel. Y luego tenemos esta cámara que los árbitros. Qatari. Today I feel Arab. Today I feel. Usai Timnas Indonesia dicurangi wasit di laga Timnas Indonesia versus Arab Saudi di round 4 babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Dua gol Arab Saudi resmi dianulir FIFA, legenda wasit dunia beri komentar begini. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini dulu. Karena satu like dan satu dari kalian itu ternyata bisa mengurangi satu angka pengangguran yang ada di Indonesia. Dan kalau sudah saya ucapkan terima kasih, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Legenda wasit FIFA yaitu Pierluigi Collina langsung turun tangan usai Timnas Indonesia dicurangi wasit di laga Timnas Indonesia versus Arab Saudi. Bahkan Pierluigi Collina langsung mengatakan jika gol pertama Arab Saudi tidak sah. Tak hanya itu, Pierluigi Collina juga mengatakan jika pada menit 82 Timnas Indonesia pantas mendapat penalti saat striker Timnas Indonesia, yaitu oleh Romeni dilanggar oleh bek Arab Saudi di dalam kotak penalti. Begini pernyataan legenda wasit dunia yaitu Pierluigi Collina yang mengatakan jika kemenangan Arab Saudi tidak sah dan pertandingan harus diulang. Setelah pertandingan antara Timnas Indonesia versus Arab Saudi di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kembali menyita perhatian dunia bukan karena hasil akhirnya tetapi karena kontroversi besar yang terjadi di dalam lapangan. Wasit utama Ahmad Ali asal Kuwait menjadi sorotan tajam setelah sejumlah keputusannya dinilai sangat merugikan Timnas Indonesia. Bahkan ketua wasit FIFA sekaligus legenda wasit dunia yaitu Pierluigi Collina ikut turun tangan memberikan pernyataan mengejutkan yang kini mengguncang dunia sepak bola. Pierluigi Collina dengan tegas menyebut bahwa kemenangan Arab Saudi atas Indonesia tidak sah dan meminta agar pertandingan tersebut diulang. Karena banyaknya keputusan keliru dan indikasi keberpihakan yang mencolok dari sang pengadil lapangan. Dalam wawancara resmi yang dikutip oleh sejumlah media internasional, Pierluigi Collina tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya terhadap kinerja wasit asal Kuwait tersebut. Ia menilai bahwa keputusan-keputusan yang diambil selama pertandingan sangat bertentangan dengan prinsip dasar keadilan dalam sepak bola. Saya telah meninjau seluruh tayangan ulang laga Indonesia melawan Arab Saudi. Saya tidak ragu mengatakan bahwa hasil pertandingan itu tidak sah secara sportivitas. Banyak keputusan yang keliru dan sangat jelas merugikan Indonesia. Pertandingan ini seharusnya diulang demi menjaga integritas kompetisi. Menurut Pierluigi Collina, wasit Ahmad Al-Ali tampak sangat condong ke arah Arab Saudi. Bahkan beberapa kali menutup mata terhadap pelanggaran keras dan drama yang dilakukan oleh pemain-pemain Saudi. Salah satu momen yang membuat Collina benar-benar terkejut adalah gol pertama Arab Saudi pada menit ke-17 yang dicetak oleh Wahab Saleh. Dalam proses gol tersebut, pemain sayap Feras Alburaikan terlihat sudah berada dalam posisi offside saat menerima bola sebelum memberikan umpan. Itu situasi yang sangat jelas. Feras Alburaikan sudah berdiri di posisi offside sebelum melakukan assist. Wasit seharusnya membatalkan gol tersebut. Ini kesalahan yang sangat fatal dan tidak seharusnya terjadi di pertandingan sebesar kualifikasi Piala Dunia. Tak berhenti di situ, Pierluigi Collina juga menyoroti insiden keras pada menit ke-38 ketika striker naturalisasi Indonesia oleh Romeni dijatuhkan di dalam kotak penalti oleh bek Arab Saudi. Namun secara mengejutkan, wasit justru memberikan pelanggaran di luar kotak penalti dan tidak memberi penalti kepada Indonesia. Saya melihat ulang momen itu lebih dari 10 kali. Tubuh oleh Romeni sudah jelas berada di dalam kotak penalti ketika dijatuhkan. Keputusan wasit memberikan pelanggaran di luar kotak sangat tidak masuk akal. Pierluigi Collina juga menyoroti perilaku para pemain Arab Saudi yang dinilainya berlebihan dalam melakukan diving dan berusaha mengulur waktu di babak kedua. Saya tidak percaya melihat bagaimana para pemain Arab Saudi berulang kali menjatuhkan diri, berpura-pura cedera, dan membuang waktu. Lebih buruk lagi,
Wasit sama sekali tidak memberi peringatan atau tambahan waktu yang memadai. Ini mencederai semangat fair play. Kontroversi lain yang membuat Collina marah adalah gol kedua Arab Saudi pada menit ke-61 yang disebut-sebut berasal dari situasi pelanggaran terhadap Kevin Dick. Dalam tayangan ulang terlihat pemain Arab Saudi mendorong tubuh Kevin Dick dari belakang sebelum bola akhirnya dikuasai dan diselesaikan. Menjadi gol, itu pelanggaran yang jelas. Collina mendesak FIFA untuk meninjau ulang seluruh keputusan wasit Ahmad Al-Ali. Jika perlu mengulang pertandingan antara Indonesia versus Arab Saudi demi menjaga keadilan dan kredibilitas kompetisi. Begini jalan pertandingannya, Indonesia kalah dramatis 2-3 dari Arab Saudi yang bermain dengan 10 pemain dalam laga grup B ronde keempat. Kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion King Abdullah Sport City, Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2026. Timnas Indonesia langsung memperagakan permainan direk dengan mengirimkan umpan-umpan lambung ke pertahanan Arab Saudi di menit pertama. Di menit kelima, Indonesia mendapatkan peluang lewat aksi Milano Jonathan yang memanfaatkan blunder Hasan Al-Tambakti. Al-Tambakti pun dapat kartu kuning karena menarik Milano Jonathan. Indonesia kemudian dapat peluang lagi di menit ke-6 lewat sundulan Jesus namun melenceng ke sisi kiri gawang Arab Saudi. Dalam momen ini, wasit mendapatkan laporan dari VAR bahwa Al-Tambakti diindikasikan melakukan handball usai terkena sundulan Jesus. Wasit Ahmad Al-Ali asal Kuwait mengecek VAR cukup lama hingga akhirnya wasit Ahmad Al-Ali memutuskan penalti untuk Indonesia. Pada menit ke-11, Kevin Dick mengambil eksekusi penalti. Kevin Dick sukses membobol gawang Arab Saudi untuk membawa Indonesia unggul 1-0 atas Arab Saudi. Pada awal babak kedua, Patrick Kluivert memasukkan Eliano Reinders menggantikan Beckham Putra. Di awal babak kedua, Indonesia menampilkan permainan menyerang. Sebuah peluang didapat Indonesia di menit ke-49 lewat skema sepak pojok. Namun peluang tersebut bisa diamankan kiper Arab Saudi. Di menit ke-83, Timnas Indonesia mengancam gawang Arab Saudi lewat tendangan bebas Tom Haye. Namun, tembakannya masih bisa ditepis kiper Arab Saudi. Di menit ke-86, VAR meninjau handball dilakukan bek Arab Saudi, Nawaf Buwasel. Wasit memberikan penalti untuk Indonesia. Kevin Dick yang kembali menjadi eksekutor sukses menjalankan tugasnya untuk membawa Indonesia memperkecil ketertinggalan menjadi 2-3 di menit ke-88. Hingga pertandingan berakhir tak ada gol tambahan yang tercipta, Indonesia kalah dramatis 2-3 dari Arab Saudi. Berita kedua begini pernyataan media Arab Saudi yaitu Qora usai pertandingan Timnas Indonesia versus Arab Saudi di round 4 babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Media olahraga asal Arab Saudi mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan dunia sepak bola. Dalam laporannya yang langsung menjadi sorotan publik Timur Tengah, Qora menulis bahwa Timnas Indonesia tampil luar biasa, disiplin, dan sangat taktis. Hingga membuat para pemain bintang Arab Saudi kewalahan sepanjang 90 menit pertandingan. Tak hanya itu, media Arab Saudi tersebut juga menegaskan bahwa Arab Saudi benar-benar dibuat tak berdaya menghadapi permainan modern dan agresif ala Patrick Kluivert. Laga ini dianggap sebagai salah satu penampilan paling mengejutkan dari tim Asia Tenggara dalam sejarah kualifikasi Piala Dunia. Dalam laporan utamanya, Qora secara belak-belakan menulis bahwa mereka tidak menyangka Timnas Indonesia mampu bermain seefektif dan seberani itu di kandang Arab Saudi. Media tersebut bahkan menyebut bahwa permainan Indonesia malam itu pantas mendapat tepuk tangan dari siapapun yang mencintai sepak bola. Kami tidak percaya dengan apa yang kami saksikan malam ini. Indonesia bukan hanya tampil penuh semangat, tetapi juga sangat matang. Secara taktik, mereka bermain dengan identitas yang kuat, disiplin, dan penuh perhitungan. Qora menambahkan bahwa permainan Indonesia kini sangat berbeda dibanding beberapa tahun lalu. Tim yang dulu dikenal hanya mengandalkan semangat dan kecepatan, kini telah bertransformasi menjadi tim yang memahami taktik modern dan penguasaan ruang. Patrick Kluivert telah membawa sesuatu yang baru ke dalam sepak bola Asia Tenggara. Indonesia bermain seperti tim Eropa, mereka mengerti bagaimana membaca permainan, memanfaatkan ruang, dan mengatur ritme pertandingan dengan cerdas. Salah satu hal yang paling membuat Qora terkejut adalah strategi cerdas pelatih Indonesia, Patrick Kluivert bersama asistennya Alex Pastor yang menurunkan formasi 4-2-3-1. Media tersebut menyebut formasi ini sebagai senjata rahasia yang membuat Arab Saudi kebingungan.
Formasi tersebut dinilai sempurna untuk menghadapi gaya permainan cepat dan eksplosif Arab Saudi. Dengan dua gelandang bertahan, Indonesia berhasil mematikan pergerakan kreatif di lini tengah lawan sekaligus memberikan keseimbangan ketika melakukan transisi dari bertahan ke menyerang.